Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 126. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film 11. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Seorang senior dari God Beast Forbidden Ground pun muncul dan menjadi pemandu acara pembukaan kuburan naga. Ia pun mengatakan jika dirinya akan menjelaskan peraturan untuk perkuburan naga kali ini. Orang tersebut bernama Lilong. Para kultivator di sana pun memberi salam kepada Lilong. Namun, Lilong mengatakan tidak usah memberikannya salam dulu karena pada saat ini ia akan fokus memberitahukan peraturan yang harus ditaati oleh semua kultivator yang mengikuti perkuburan naga. Kemudian, senior Lilong mengatakan aturannya. Untuk aturan pemilihan God Beast Forbidden Ground, sudah memutuskan untuk membiarkan senior God Beast Zheng Hai dan senior Jinlong untuk memilih 9 bangsawan Beast untuk memasuki perkuburan naga tanpa bersaing untuk mendapatkan lencana. 9 bangsawan ini akan mendapatkan bantuan dari 2 sampai 3 Beast Monarch. Sisanya harus bersaing mendapatkan lencana. Kemudian Lilong pun mulai menyebutkan ke-9 bangsawan yang boleh masuk ke kuburan naga itu. Mendengar jika suku naganya berada di posisi 3, Dragon Aokue pun sangat kesal. Siapa sangka kalau Asian Purple Golden Battle Dragon Tribe kami hanya akan menempati tempat di antara ketiga God Beast. Dan tidak ada satupun Asian Purple Golden Battle Dragon di antara 9 bangsawan Beast. Namun para kultivator lain tampaknya sangat geram dan tidak setuju jika Long Hu masuk ke deretan 9 bangsawan itu yang bisa masuk kuburan naga tanpa rebutan lencana. Senior Lilong, saya tidak setuju. Untuk seorang seperti Long Hu yang hanya seorang martial progenitor yang belum mencapai ranah martial monarch untuk diperlakukan dengan cara yang sama seperti senior Xiao Yun Sui dan yang lainnya. Kultivator lain pun setuju dengan ucapan orang itu. Menurut mereka, bahkan Bloodline Long Hu saja tidak masuk ke 20 besar Bloodline terkuat. Long Hu yang merasa jika dirinya diremehkan oleh para kultivator itu, ia pun meminta izin kepada senior Lilong untuk membuktikan kelayakannya sebanding dengan 8 bangsawan lainnya. Long Hu kemudian mengeluarkan bloodline-nya. Terlihat aura kekuatan Long Hu yang mengerikan yang membuat semua orang yang meremehkannya langsung terdiam. Aku harus memberitahu kalian para sampah kalau bloodline-ku ini bisa dengan mudah menempati peringkat kedua di antara para bangsawan, ucap Long Hu. Si Beast yang seperti beruang pun yang awalnya meremehkan Long Hu, ia pun sangat shock melihat apa yang ia lihat. Kemudian ia bertanya, "Apa kau sudah membangunkan Anda Sky Dragon Bloodline-mu?" Tanyanya tidak percaya. Dengan penuh rasa percaya diri, Long Hu pun mengatakan, "Tentu saja, sekarang kau paham kan?" Kinan yang melihat sikap Long Hu yang tidak berubah pun sangat senang. Ia pun tersenyum sambil melihat ke arah Long Hu. Dikarenakan semua orang sudah tidak ada yang protes lagi terhadap Long Hu, Lilong pun melanjutkan mengatakan aturannya. Ada total 366 lencana. Hanya mereka yang memiliki lencana yang bisa memasuki perkuburan naga untuk bersaing memperebutkan Dragon Soul Stone. 3 orang yang memperoleh Dragon Soul Stone paling banyak dalam 3 hari bisa bersaing untuk memperebutkan warisan. Tentu saja mereka yang
tidak menjadi penerus bisa menggunakan lencana untuk memurnikan Dragon Soul Stone untuk meningkatkan kultivasinya. Jadi mari kita mulai sekarang, ucap Lulong. Singkat cerita, tidak perlu menunggu 3 hari. Di sini dalam waktu setengah jam, Kinan sudah mendapatkan banyak lencana dan setelah perebutan lencana itu selesai, di sini Lilong pun berkata kembali, "Sekarang mari kita sambut Senior God Beast, Senior Zheng Hai, dan Senior Jinlong untuk membuka pintu masuk perkuburan naga." Dan setelah pintu perkuburan naga telah dibuka, semua kultivator yang mengikutinya pun langsung masuk ke sana. Namun Kinan yang masih belum masuk ke dalam pintu tersebut merasakan jika ada kekuatan yang sangat besar di dalam sana. Kekuatannya tidak jelas dan luar biasa sebanding dengan aturan kultivasi. Menurut Dragon Aokue, perkuburan naga memang sudah semakin kuat saat ini. Ketika Kinan sedang lihat-lihat, ia menemukan seseorang dan berkata jika dirinya menemukan teman lama. Ya, ternyata yang dilihat oleh Kinan adalah Longhu. Kinan pun berniat untuk menjahili Longhu terlebih dahulu sebelum menemuinya. Kemudian Kinan pun melemparkan batu kepada Longhu sebanyak 3 kali yang membuat Longhu pun tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Sambil melihat ke arah yang melempar, Longhu berkata, "Siapa itu? Kau jangan main-main. Jika kau tidak keluar, jangan salahkan aku jika bertindak tidak sopan." Tapi tidak ada yang menjawab, bahkan tidak ada yang keluar, sehingga membuat Longhu pun terheran-heran. "Siapa yang berani main-main denganku? Jika aku menemukannya, maka akan kucabik-cabik," ucapnya dengan penuh kekesalan. Tiba-tiba, Kinan pun muncul mengejutkan Longhu, tepat di depannya. "Bah, itu kejam," ucap Kinan meledek Longhu. Seketika, Longhu pun langsung terkejut. Ia berteriak dan terjatuh ke tanah. Kinan pun menutup telinga ketika Longhu berteriak. Sedangkan Dragon Aokue, ia tertawa puas. Setelah itu, Kinan pun langsung turun dari pohon dan menyapa Longhu. "Yo, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kau jadi begitu malas?" tanya Kinan. Mengetahui jika itu adalah Kinan, Longhu pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan mencoba menyerang Kinan. "Kinan, jika itu kau, maka aku akan bertarung denganmu." Tapi entah apa yang terjadi, entah Longhu dihajar oleh Kinan atau gimana. Soalnya di sini ujug-ujug Longhu sudah mengetahui jika Kinan adalah seorang internal First Martial Monarch dan berkata dengan baik-baik saja. Kemudian ia melanjutkan perkataannya itu. "Kinan, kau hebat, bisa mencapai internal First Martial Monarch. Sedangkan aku, bahkan dengan Bloodline Sky Dragon dan Lightning Tiger, masih belum mencapai ranah Martial Monarch." Mendengar ucapan Longhu, Dragon Aokue pun menanggapinya. "Apa hubungan Bloodline dengan apa kau bisa mencapai ranah Beast Monarch atau tidak? Namun bakatmu hampir tidak bisa diterima di Beast Tribe. Lakukan beberapa koutou dan aku akan mempertimbangkan untuk menerimamu sebagai muridku." Tapi bukannya mendengar apa yang dikatakan oleh Dragon Aokue, Longhu malah memegang Aokue dan berkata kepada Kinan, "Kinan, cacing kecil apa ini? Apa kau mendapatkan hewan peliharaan spirit baru-baru ini?" Mendapatkan hinaan dari Longhu, seketika Aokue pun menjadi marah kepada Longhu. "Aku adalah spiritual dragon god Aokue, dan kau hanyalah seorang martial progenitor. Berani menyebutku cacing kecil?" Longhu yang dapat bogeman dari Aokue pun tiba-tiba ekspresi wajahnya jadi berubah. Dengan wajah yang tiba-tiba sumringah, Longhu pun meminta maaf karena dia nggak tahu kalau cacing itu adalah dragon god. Kemudian Longhu pun mencoba memujuk Dragon Aokue dengan berkata, "Bagaimana kalau saya membawa Anda ke Pavilion Sky Spring yang terkenal setelah meninggalkan perkuburan naga?" Mendengar ajakan Longhu tentu saja membuat Dragon Aokue menjadi luluh. "Apa kau serius? Tapi asal kau tahu, aku bukan jenis naga seperti yang kau kira.
Tapi semua itu tergantung pada dirimu. Jika kau menganggapku sebagai mastermu, maka akan aku pertimbangkan, ucapnya. Long Hu pun yang kemudian masih dengan ekspresi sumringah. Ia pun mengatakan jika dirinya akan memanggil Ao Kuei dengan sebutan master. Ao Kuei pun langsung semangat dan berubah bentuk ke naga yang besar. Oke, kalau begitu, ayo kita OTW mencari pintu naga sekarang. Dengan cepat, Ao Kuei pun membimbing Kinan untuk mencari pintu naga. Di tempat lain, salah satu kultivator dari God Beast Forbidden Ground bertanya kepada God Beast apakah rencana yang mereka susun sudah berjalan sesuai rencana. Kemudian senior God Beast tersebut menjawab, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku sudah memasukkan segel God Beast ke dalam perkuburan naga. Aku yakin spirit perkuburan naga masih belum menyadarinya. Seperti yang diharapkan dari senior God Beast, ucap kultivator itu kemudian. Namun God Beast pun berkata kembali, hanya dalam beberapa hari, segel God Beast itu akan tumbuh lebih kuat dan berkoordinasi dengan benda di luar untuk memurnikan spirit perkuburan naga. Berpindah kepada Kinan yang telah menemukan pintu naga. Ao Kuei pun yang melihat pintu naga sangat senang. Kinan, lihat itu pintu naga. Tapi pintu naga tersebut ternyata dilapisi oleh pelindung yang sangat kuat. Bahkan Kinan pun merasa ragu apakah ia bisa membukanya atau tidak. Takutnya bahkan dengan kultivasiku, aku masih tidak bisa membuka pintu itu dengan kekerasan, ucap Kinan. Namun menurut Dragon Ao Kuei, itu tidak masalah. Ia akan membantu Kinan, tapi ia hanya bisa membantunya selama 3 napas. Setelah dirinya melepaskan Dragon Ki, maka Kinan harus dengan cepat melepaskan Monarch Force-nya. Dragon Ao Kuei pun kemudian menembakkan Dragon Ki-nya kepada pintu naga itu. Dan setelah 3 napas, Kinan langsung mengeluarkan Monarch Force-nya dan mengarahkannya ke pintu naga. Pintu itu bergetar hebat dan terbuka. Singkat cerita, mereka pun telah masuk ke dalam kuburan naga itu. Long Hu yang melihat banyak sekali mayat naga seketika terkejut. Apa ini? Apa ini semua mayat Monarch Dragon? Terlihat di depan mereka banyak sekali mayat-mayat naga yang sudah menjadi kerangka. Dragon Ao Kuei pun berkata, lebih dari itu, mayat naga yang melayang di atas pilar raksasa. Di langit semuanya ada di ranah Beast God. Dragon Ao Kuei pun segera meminta Kinan dan Long Hu untuk segera mengambil mayat naga tersebut. Kinan, Long Hu, cepat dan ambil mayat naga yang kita butuhkan. Dan ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerang. Kalian hanya bisa menghindari serangan yang datang. Long Hu kemudian bertanya, kenapa kita tidak boleh membalas serangan? Dragon Ao Kuei menjawab, jika hal tersebut dilakukan, maka mereka akan membangunkan spirit perkuburan naga. Maka sudah dipastikan mereka semua akan mati. Namun Kinan mencoba menenangkan Dragon Ao Kuei. Menurut Kinan, Ao Kuei tidak perlu khawatir karena dengan teknik mata Kinan itu sudah cukup untuk menghindari batasan. Kinan pun mulai mengambil mayat-mayat naga itu. Dragon Ao Kuei pun sangat yakin dengan begini, maka mereka akan bisa mengelabui spirit perkuburan naga dan tidak ditemukan. Tiba-tiba terjadi sebuah guncangan di tempat itu yang membuat Long Hu dan Ao Kuei bertanya-tanya, ada apa ini? Tiba-tiba di depan mereka muncul seseorang yang menyapa Dragon Ao Kuei. Senior Ao Kuei, apa kau baik-baik saja? Ternyata orang yang baru saja muncul adalah spirit perkuburan naga yang ditakuti oleh Dragon Ao Kuei. Sontak kemunculan spirit perkuburan naga membuat Ao Kuei sangat terkejut. Kinan pun bertanya-tanya, apakah yang di depannya ini adalah spirit naga? Ia juga merasakan jika kultivasi orang itu setidaknya ada di level ranah puncak God Beast. Dragon Ao Kuei pun segera meminta Kinan untuk kabur dari tempat itu. Namun spirit naga mengatakan jika ia telah mengunci semua jalan di sana, sehingga Ao Kuei, Kinan, dan Long Hu tidak akan bisa kabur. Dengan keringat yang bercucuran, Ao Kuei pun menatap spirit naga dan berkata,
Aku sangat lemah saat ini, jadi aku sedang tidak mau bertengkar denganmu. Bukannya kau selalu bertarung dengan adil? Kenapa kau tidak menunggu sampai aku memulihkan kultivasiku sebelum kita bertarung? Namun spirit naga menanggapi perkataan Aokue dengan mengatakan, Senior Aokue, setelah bertahun-tahun, aku bukanlah orang yang sama seperti dulu. Keadilan tidak lagi penting bagiku. Sontak Aokue pun yang mendengar ucapan dari spirit naga langsung syok dibuatnya dan berpikir jika spirit naga ini benar-benar akan membunuhnya. Tapi tampaknya apa yang dipikirkan Aokue itu salah. Nyatanya spirit naga mengatakan jika dirinya tidak berniat membunuhnya, melainkan ia telah menunggu Aokue sedari lama. Tentu saja pernyataannya itu membuat Aokue tidak percaya. Kemudian spirit naga mengatakan kepada Aokue, sudah 8.000 tahun sejak dagingmu sudah ditekan oleh South Heaven Gate. Aku sudah berpikir selama bertahun-tahun tentang itu. Meskipun aku tidak setuju dengan aturan yang kau tetapkan untuk God Beast Forbidden Ground, tapi jauh di lubuk hatiku, aku selalu tahu kau jenius tiada tara. Kau layak untuk memimpin Beast Tribe. Oleh karena itu, aku sudah menunggumu untuk kembali sekali lagi. Jadi aku bisa mendukungmu mendapatkan kembali supremasi Beast Tribe. Aokue lalu berkata, jika spirit naga ingin dipercaya oleh dirinya, Aokue meminta agar spirit naga membatalkan semua batasan di sana supaya mereka bisa mengambil mayat-mayat naga itu. Spirit naga pun bertanya, sebenarnya apa tujuan Aokue ingin mengambil mayat-mayat naga itu? Kinan pun menjawab, jika mereka membutuhkan mayat naga tersebut untuk memurnikan senjata yang mampu mengalahkan South Heaven Gate. Setelah mengetahui maksud dari Kinan, spirit naga lalu berkata, jadi begitu, kalau menurut kalian mereka berguna, ambil saja, semuanya. Aku yakin mereka akan sangat berterima kasih di akhirat. Namun kalian hanya punya 100 napas tersisa. God Beast saat ini sudah menyiapkan beberapa trik di sini. Dia bertekad untuk memurnikanku. Segel yang ditinggalkan oleh God Beast sudah mengikis kekuatan perkuburan naga. Apa orang itu benar-benar tidak peduli dengan aturan Beast Tribe? Ucap Aokue menanggapi perkataan spirit naga. Kemudian ia pun meminta agar Kinan dan Longhu untuk segera mengambil mayat-mayat naga itu. Kinan pun kembali mengambil mayat-mayat naga itu. Waktu yang tersisa tinggal 55 nafas, dan menurut Aokue itu sudah lebih dari cukup. Cerita berpindah ke istana God Beast Forbidden Ground. Seorang prajurit berkata kepada senior God Beast, Beast God Jinlong, sepertinya sudah mendekati orang-orang aliansi anti-Heaven akhir-akhir ini. Senior God Beast, haruskah kita menggunakan dia? Namun tiba-tiba, God Beast berdiri dan seakan merasakan sesuatu. Brengsek, ucapnya. Prajurit itu pun bertanya, ada apa? Mayat-mayat Beast God dan Beast Monarch di dalam pintu naga hilang. Beritahu semua orang, jauh di dalam perkebunan naga untuk menuju ke timur. Temukan pintu naga dan selidiki apa yang terjadi di dalamnya. Ucap God Beast. Prajurit itu pun kemudian siap untuk mematuhi perintahnya. Kembali ke perkebunan naga, di sini spirit naga ternyata telah mengetahui jika mereka sudah ketahuan. Tidak, kita sudah ketahuan. Mereka sekarang mencoba membuka paksa pintu perkuburan naga dengan God Suppressing Ancient Boulder. Aokue pun sangat terkejut. What the fuck? Kenapa cepat sekali kita ketahuan? Kemudian, spirit naga pun langsung membuat segel tangan dan berniat untuk mengirim Kinan dan yang lainnya pergi meninggalkan God Beast Forbidden Ground. Tiba-tiba, sebuah benda besar muncul dari atas dan seperti akan menimpa Kinan dan kawan-kawan. Benda itu bernama God Suppressing Ancient Boulder yang membuat Aokue kembali terkejut. Benda itu pun seketika mendarat, tapi di sini spirit naga menahan benda itu dengan tubuhnya. Kinan yang melihat benda itu pun langsung bergumam, apa itu God Suppressing Ancient Boulder, salah satu artefak paling berharga di benua Changlan. Katanya kalau itu bisa menekan keberadaan spiritual langit dan bumi yang salah satunya adalah spirit perkuburan naga. Sedangkan spirit naga yang menahan benda itu pun tidak bisa menggerakkan badannya. Ia pun berkata, God Suppressing Ancient Boulder akan menjebakku.
Di sini setidaknya selama 800 nafas, tapi Master God Beast Forbidden Growth dan anak buahnya hanya perlu 600 napas untuk membuka pintu naga. Kalian harus pergi sekarang. Kemudian di sini Aokue pun berkata, tapi kalau kita keluar sekarang, bukannya kita akan menjebak diri kita sendiri? Kemudian tiba-tiba Longhu pun mengeluarkan sebuah lencana. Nah, apakah Kinan akan bisa keluar dari perkuburan naga ini?